Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Bonifacia Owahera dengan NIM 2302010019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum internasional. Pokok bahasan yang kita bahas dalam materi ini yang pertama yaitu bentuk perwujudan hukum internasional. Bentuk perwujudan hukum internasional dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hukum internasional regional dan hukum internasional khusus. Hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku terbatas di daerah lingkungannya. Misalnya, hukum internasional Amerika seperti konsep landasan kontinen dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum internasional umum. Yang kedua yaitu hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai hak asasi manusia atau HAM sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan, dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangan hukum internasional. Sejarah perkembangan ini dimulai dari masa klasik. Pada masa klasik ini terdapat perjanjian penting. Yang pertama, Ramses II di Mesir yang berisi perjanjian aliansi dengan Raja Hitites, dan yang kedua Hammurabi di Babylon yang berisi kode Hammurabi mencakup ketentuan pembebasan tawanan perang. Sejarah perkembangan hukum internasional yang kedua yaitu hukum internasional di masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini, perjanjian-perjanjian mencakup pengaturan peperangan, yakni perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan. Secara perkembangan hukum internasional yang ketiga yaitu hukum internasional Islam. Kontribusi Islam terhadap perkembangan hukum internasional dapat dilihat pada konsepsi Syiar yang merupakan cabang dari Syariah. Pemahaman Syiar dapat dilihat pada hubungan antara negara-negara Muslim dan non-Muslim dalam sesama negara Muslim. Secara perkembangan hukum internasional keempat yaitu pada masa hukum internasional modern. Di dalam hukum internasional modern itu, pada abad ke-17 dan ke-18, hukum bangsa-bangsa mulai dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Pada abad ke-19, munculnya paham-paham positivistik, yakni hukum yang mengikat negara adalah yang disetujui oleh negara, serta hukum internasional dipahami sebagai hukum antar negara, bukan di atas negara. Dan pada abad ke-20, peningkatan jumlah negara baru, tingkat saling ketergantungan yang tinggi, ketimpangan antar negara maju dan berkembang, serta pada masa ini juga terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918, sehingga dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919. Sejarah perkembangan hukum internasional yang kelima yaitu hukum internasional dalam sistem baru. Langkah-langkah penting untuk menuju terciptanya sebuah sistem baru dalam upaya-upaya konkret melalui kesepakatan dan pembuatan komite sementara untuk menyiapkan PBB sebagai organisasi internasional. Dan yang terakhir, secara perkembangan hukum internasional menuju tata pemerintahan global. Pada masa tata pemerintahan global ini, di mana PBB telah berdiri dan menjalankan tugasnya pasca perang, yaitu menciptakan kondisi damai dan saling menghormati yang timbul akibat perjanjian. Poin pembahasan yang ketiga yaitu subjek-subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional yakni yang pertama, negara. Negara yang merupakan subjek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bukan bagian dari suatu negara, atau dengan kata lain, negara yang mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh. Yang kedua, yaitu Takta Suci Vatikan. Takta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum, diawali dengan ditandatanganinya perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara Vatikan dan yang berisi pengembalian tanah di Roma untuk pendirian Takta Suci Vatikan, dan sekaligus sebagai bentuk pengakuan atas berdirinya Takta Suci Vatikan. Yang ketiga, Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional telah diakui secara luas sebagai salah satu subjek hukum internasional, meskipun hak dan kewajibannya sangat terbatas. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional diperkuat dalam perjanjian dan kemudian Konvensi Geneva pada tahun 1949. Subjek hukum internasional yang keempat yakni individu. Individu sebagai salah satu subjek penting di hukum internasional, terutama setelah terjadinya Perang Dunia dan lahirnya Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, serta diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi hak asasi manusia, baik secara global maupun regional. Subjek hukum internasional yang terakhir yaitu kaum pemberontak. Kaum pemberontak membawa dampak hukum bahwa kaum pemberontak mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum internasional. Berlakunya pengakuan tersebut tidak secara otomatis terhadap seluruh negara-negara di dunia, akan tetapi pengakuan itu berlaku hanya bagi negara yang mengakui pemberontakan tersebut. Pokok pembahasan yang keempat yaitu sumber-sumber hukum internasional.
Menurut Prof. Mustar Kusuma Atmaja dan Prof. Soehardi dalam membicarakan sumber hukum internasional, lebih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam rumusan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, yakni yang pertama, perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Dan yang keempat, keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum. Pokok pembahasan yang kelima yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Sebelum kita pelajari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, perlu kita ketahui apa itu hukum internasional dan apa itu hukum nasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Yang kedua, pengertian dari hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya pada negara kita, negara Indonesia, hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda. Setelah kita mengetahui apa itu hukum internasional dan hukum nasional, mari kita bahas mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Di dalam membahas hubungan hukum internasional dan hukum nasional, ada dua teori mendasar. Yang pertama, teori dualisme. Teori dualisme adalah pandangan bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Sumber hukum dari teori ini yakni hukum internasional bergantung pada kemauan negara, sehingga kaidah hukum tidak bisa berasal dari yang lain. Akibat dari teori dualisme ini, yang pertama, tidak ada pertentangan, yang tidak mungkin ada konflik antara hukum nasional dan internasional, hanya ada penunjukan atau renvoi. Yang kedua, transformasi diperlukan, yakni hukum internasional harus diubah menjadi hukum nasional agar bisa berlaku. Teori yang kedua yaitu teori monisme. Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yang mengatur kehidupan manusia saling terkait. Akibat dari teori ini yaitu hubungan hierarki. Yang dimaksud dengan hubungan hierarki yaitu hukum internasional dan nasional dapat memiliki hubungan yang teratur di mana satu bisa lebih. Perbedaan antara teori dualisme dan monisme yaitu dualisme menekankan pemisahan, sedangkan monisme menekankan kesatuan. Pokok bahasan yang keenam yaitu pengakuan hukum internasional. Di dalam pengakuan hukum internasional terdapat dua fungsi. Yang pertama fungsi politik dan yang kedua fungsi hukum. Fungsi politik tersendiri yakni negara yang telah diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberikan pengakuan, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekuensi politik yang tegas. Sedangkan fungsi hukum yaitu negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain, terutama negara yang telah mengakuinya. Di dalam pengakuan hukum internasional terdapat beberapa jenis pengakuan. Yang pertama yaitu pengakuan de jure. Pengakuan de jure itu merupakan pengakuan tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional. Yang kedua, pengakuan de facto diberikan dengan berlain bahwa negara atau pemerintah baru itu secara faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Pengakuan de facto merupakan pengakuan faktual sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru itu belum stabil. Yang ketiga, pengakuan kolektif diberikan secara bersama sejumlah negara dalam bentuk keputusan internasional melalui organisasi internasional maupun tidak. Yang keempat, pengakuan bersyarat itu diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara yang diakui. Yang kelima, pengakuan ad hoc yang timbul karena posisi suatu pemerintah dan negara baru tidak memperoleh pengakuan de facto atau de jure. Pengakuan yang keenam yaitu pengakuan bermatur merupakan pengakuan yang diberikan kepada negara baru. Dan pengakuan yang terakhir yaitu pengakuan kuasi, merupakan pengakuan yang dapat ditafsirkan dari tindakan-tindakan negara tertentu, di mana secara resmi pengakuan tidak diberikan tetapi hubungan baik tetap dijalankan. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang terakhir yaitu penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Secara garis besar, metode penyelesaian sengketa dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu cara-cara penyelesaian secara damai, yaitu apabila para pihak telah dapat menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat, dan yang kedua, cara-cara penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan, yaitu apabila solusi yang dipakai atau dikenakan melalui jalan kekerasan atau perang. Di dalam proses penyelesaian sengketa itu, proses penyelesaian sengketa secara damai menurut G. Istre
Pakar hukum internasional mengemukakan bahwa metode-metode penyelesaian sengketa internasional secara damai bersahabat dapat dibagi dalam klasifikasi berikut ini. Yang pertama, arbitrase. Yang kedua, penyelesaian yudisial. Yang ketiga, negosiasi. Jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian bawah naungan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyebutan di dalam materi ini. Sekian dari saya, terima kasih.